jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema sunnah-sunnah suami kepada istri yang terlupakan. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita biar kita nggak lupa lagi ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi yuk, ada pertanyaan lagi nih yang biasanya terlontar dari jamaah. Kalau misalnya istrinya suka marah, suaminya tuh suka agak-agak takut gitu dekatinnya. Takut kalau nanti serba salah gitu kan, takut kayak dungkit lagi nih kesalahannya gitu kan. Nah caranya bagaimana nih kira-kira supaya kita bisa mendinginkan istri yang lagi panas, lagi marah. Ustadz Syam, caranya gimana nih kira-kira Ustadz Syam? Tapi guruku Habib Nabil, Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Sungguh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik, teladan sempurna bagi kita semua umat manusia. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bagi hewan, tumbuhan, jin, manusia, semuanya mengarah kepada baginda Nabi SAW untuk mendapatkan syafaatnya. Karena memang sesempurna itu seseorang yang disebut oleh Rasulullah SAW. Yakni bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatasi kemarahan sang istri. Yang pertama, sebelum Nabi SAW mengatasi kemarahan istri, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat peka terhadap kemarahan istri. Jadi Nabi itu suatu ketika langsung ngomong kepada Ibunda Aisyah, ya Humairah, istriku gitu ya, istriku aku tuh tahu kalau kamu lagi marah gitu. Kita pernah gak sih kalau kayak gitu kepada pasangan kita, ya? Tahu sebenarnya aku tahu kalau kamu marah, sebenarnya kayak gitu, tapi aku males. Benar. Karena Nabi Muhammad SAW langsung datang kepada Ibunda Aisyah langsung mengatakan, saya tahu sebenarnya kalau engkau lagi marah. Kata Ibunda Aisyah, emang apa ciri-cirinya coba kalau aku lagi marah? Ya kalau kamu lagi marah, kamu nyebutnya kalau kamu lagi enggak marah ya. Kalau kamu lagi enggak marah, kamu menyebutnya warabbi Muhammad gitu ya. Demi Tuhannya Muhammad gitu. Tapi kalau kamu lagi marah, kamu enggak mau nyebut nama aku, kamu bilangnya warabbi Ibrahim. Demi Tuhannya Ibrahim. Sama-sama yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi enggak disebut namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita lihat bagaimana kepekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sang istri marah. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW bukan orang yang karena saking sibuknya dia nggak peka lagi terhadap perasaan istrinya. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW sampai sedetail itu. Rasulullah SAW tahu kalau Ibunda Aisyah lagi marah, oh berarti dia ganti nama. Kalau Ibunda Aisyah lagi marah dia nggak mau nyebut namaku, dia nyebutnya yang lainnya. Nah, maka subhanallah baginda Nabi Muhammad SAW sebelum mengatasi kemarahan, baginda Nabi langsung orang yang paling peka terhadap kemarahan istrinya. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan kecemburuan seorang istri, kecemburuan seorang wanita itu adalah sesuatu yang sangat wajar jikalau kecemburuannya dalam batas umum. Bahkan kalau misalnya kata Imam Malik, misalnya ada seorang istri yang saking cemburunya sampai mengatakan jangan-jangan kamu udah nikah sama dia, jangan-jangan kamu ada ini ya sama dia, itu tidak dihukumi, tidak dijatuhi hukuman menuduh. Kenapa? Karena itulah cemburu. Itulah cemburu tanda sayang. Nah, namun jangan sampai menuduh sesuatu yang mungkin akhirnya berdampak kepada suudzon, akhirnya berdampak kepada memata-matai, akhirnya jatuh kepada ghibah dan yakni menceritakan keburukan yang sebenarnya tidak ada, ya. Mengada-ngada akhirnya dibumbu-bumbui oleh syaitan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengatasi kemarahan istrinya? Yang pertama, ketika paling parahnya nih ya, paling parahnya baginda Nabi Muhammad SAW itu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, baginda Nabi Muhammad SAW pernah memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mendamaikan. Ya, jadi ketika marah bukan dihadapi berdua akhirnya meluap-luap dua-duanya, walaupun tidak mungkin baginda Nabi Muhammad SAW meluap-luap gitu ya. Cuma baginda Nabi Muhammad SAW ya udah deh kalau gitu kita panggil ayahmu aja gitu. Jadi dipanggil ayahanda daripada Ibunda Aisyah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda.
Maka ketika datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wah melaporlah Ibunda Aisyah, begini. Justru yang diomelin adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha radhaha. Nah, baginda Nabi Muhammad SAW tidak serta-merta mengatakan, kamu nggak percaya sama aku ini Nabi loh, aku ini Rasul loh. Ya tidak, tapi baginda Nabi Muhammad SAW memanggil juru damai mereka, yaitu orang juga yang menikahkan mereka berdua walinya. Siapa itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang ketiga, jikalau marah-marah kecil, marah-marah sehari-hari, baginda Nabi Muhammad SAW memeluknya dari belakang. Baginda Nabi Muhammad SAW sambil mencubit hidungnya. Baginda Nabi Muhammad SAW sambil berkata-kata yang mesra di telinganya. Baginda Nabi Muhammad SAW sambil memuji-mujinya. Ya, ketika salah seorang di antaranya marah, maka baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kalimat-kalimat positif terhadap mereka. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah, sebenarnya banyak cara yang bisa dilakuin kalau lagi marah ya. Yang penting jangan didiemin, akhirnya jadi berantem berlarut-larut ya. Ya, tapi kadang-kadang kalau masih membara ya didemin dulu kali. Oh gitu ya? Iya. Oh ya, diamin dulu baru pakai trik-trik tadi ya. Iya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Siap. Namanya rumah tangga ya jamaah ya. Ada kalanya berantem, ada enggak. Tapi kan cara antisipasinya kita udah belajar pagi hari ini. Kalau masalah romantis kan ya bertahun-tahun bisa juga romantis berkurang gitu ya. Tapi Rasulullah kayaknya selalu romantis gitu ya Bib ya. Betul sekali. Caranya gimana tuh biar selalu romantis, biar rumah tangga yang udah lama tetap romantisnya bertambah gak berkurang Bib. Aku pengen tahu dong Habib Nabil. Masya Allah, baik-baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita dengarkan banyak ya dari Ustadz Maulana, dari Ustadz Syam ya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam akhlak beliau terhadap istri. Ada satu hal sunnah Rasul ya SAW yang beliau lakukan yang mungkin nih buat Mas Soni luar biasa. Jadi dan juga buat pemirsa semua ya. Jadi baginda Rasul itu sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjaga romantisme dengan pasangannya, dengan istrinya, itu beliau pernah mandi bareng loh sama istrinya, Mas Wan. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dikatakan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin, aku pernah mandi bareng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana, satu tempat air begitu. Dan beliau lebih cepat mandinya dari saya. Sehingga kemudian saya berkata, sisakan untukku gitu ya. Artinya apa? Masya Allah, hadirin wal hadirat, begitu sayangnya beliau kepada istri-istri beliau, sehingga kemudian beliau menyempatkan itu. Tapi ini ada fikihnya, mandi bareng ini ya. Jadi Rasul itu, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, gak pernah seumur hidupnya mandi telanjang. Itu sunnahnya Sayyidina Muhammad SAW, beliau menjaga sampai sedemikiannya. Jadi kalau beliau mandi itu pakai sarung, sarungnya dipegang pakai tangan kiri, kemudian tangan kanannya memegang gayung untuk membasuh gitu ya. Tapi sarungnya dipegang, jadi selalu tertutup sarung. Jadi istrinya pun mandi juga pakai sarung juga, tapi mandinya aja bareng. Oh gitu. Enggak telanjang gitu. Nah, kalau zaman sekarang orang-orang wah kalau mandi ya telanjang di kamar mandi. Nah itulah. Jadi itulah sunnah Rasulullah SAW. Tapi artinya mandi bersama-sama. Itu hal yang kelihatan mungkin sepele, tapi zaman sekarang orang pada banyak melakukan itu. Artinya apa? Menjaga hubungan harmonis dengan istri itu sampai sedemikian. Kemudian Mas Soni juga baginda Rasul SAW, para pemirsa yang dimuliakan Allah, itu juga sering kali mencium istrinya. Nah, kita seperti apa ya sama istri kita. Nah, sampai kemudian walaupun kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha wa ardhaha dikatakan sampai pun dalam keadaan puasa pun beliau tetap mencium kami. Tapi beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan syahwatnya. Artinya apa? Mayustafad minal hadith. Apa ilmu yang bisa kita ambil dari hadith ini? Menunjukkan bahwa kita mencium istri, istri mencium suami di bulan Ramadan. Boleh. Karena ada sunnahnya dari Sayyidina Muhammad SAW. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh ciumannya dengan syahwat. Syahwatnya itu ya? Syahwat itu yang membatalkan pahala puasa. Hadirin wal hadirat. Jadi jangan dengan syahwat. Cium dengan kasih sayang. Cium dengan cinta. Cium dengan rasa perhatian ya kepada pasangan kita. Karena ciuman itu membuat jadi lebih baik hubungan kita dengan pasangan kita. Nah itu yang biasa dilakukan baginda Rasul SAW. Artinya apa? Kita kalaupun bulan puasa nggak apa-apa mencium istri sepanjang kita mengendalikan hawa nafsu kita. Karena ingat kita sedang berpuasa. Ya.
Lalu ada lagi yang lain sunnah yang luar biasa, ini mungkin ibu-ibu senang ini dengar. Ya, jadi baginda Rasul itu sallallahu alaihi wasallam suka nganterin istrinya. Nah, ya, nanti di rumah langsung pada nagih nih, itu kata Habib begitu, ayo antar, gitu. Tapi nganterin bukan shopping maksudnya. Itu bahaya juga itu. Nanti malah ngabisin uang belanja, apalagi Ramadan kita harus bertahan, jangan sampai boros. Ya, aturan dalam satu kesempatan dalam kondisi itikaf, kita tahu ketika itikaf itu disunahkan kita tidak meninggalkan masjid dari sejak malam 20 ya sampai habis Idul Fitri, ya baik itu pagi maupun malam Idnya juga boleh, ada 2 riwayat. Dalam keadaan Rasul sedang itikaf di masjid, datang istri beliau Sofiyah, ya binti Huyai Al-Akhtab radhiyallahu anha wa ardaha. Datang Sofiyah, lalu kemudian Sofiyah ingin, kalau bahasa kita mungkin menyirami rambut Rasulullah. Jadi nyampoin kalau kita sekarang mungkin ya. Bayangkan tuh luar biasa indah hubungan mereka. Nah kemudian Rasul pun menjulurkan kepalanya keluar dari masjid, lalu kemudian disiram oleh Sofiyah, dibersihkan, diinikan, diandukin misalnya. Kemudian setelah selesai itu Sofiyah mau pulang. Apa yang dilakukan Rasul? Kan tadi berbuat baik istrinya sama dia. Kata Rasul, ayo saya antar. Bayangkan tuh lagi itikaf, beliau keluar antar istrinya. Terus karena itu sudah gelap, ada orang yang lihat Rasul lagi berduaan dengan perempuan, 2 orang itu terus berusaha pergi. Sini kata Rasul. Tilka Sofiyah, ini istri saya Sofiyah. Lihat tuh, beliau menjaga jangan sampai orang suuzon, ini Rasulullah berduaan dengan perempuan, bukan mahram dan sebagainya. Lalu tapi intinya adalah bagaimana beliau perhatian sama istrinya sehingga beliau antar untuk pulang sampai ke rumahnya, lalu kemudian beliau kembali lagi ya untuk melanjutkan itikaf. Artinya Pak hadirin wal hadirat, kita ngantar istri kita itu juga kita ibadah. Maka perbanyak perhatian kita kepada pasangan kita sebelum nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masya Allah, perhatian dari hal kecil sampai mandi bareng-bareng ya Bib ya. Yang nggak boleh itu bareng-bareng nggak pernah mandi itu, jangan tuh ya. Jangan sampai itu. Iya, makanya ya Allah. Habib Nabil, terima kasih Habib untuk penjelasannya Habib. Lanjut lagi apa ya kira-kira? Oh ini katanya aku suka yang simple-simple. Ya, katanya dari yang mudahnya aja. Katanya ada yang mudah cukup dengan kata-kata doang. Ada. Tapi mengandung sunnah. Ada. Apa Ustaz Maulana? Mau tahu? Mau. Ya ini, izin Habib dan Ustaz Sam. Nah, buat semua jamaah dimanapun berada. Nih, ada yang simple, tidak pakai biaya. Apa tuh? Untuk melaksanakan sunnah Nabi dan mendapatkan banyak pahala yang diberikan kepada istri kita supaya dapat pahala banyak dan simple adalah tidak mencelah makanan. Itu? Nabi tidak pernah mencela makanan. Masakan istri tidak pernah dicela. Kalau memang beliau suka, beliau makan. Kalau tidak suka, beliau tinggalkan. Atau tidak menyentuh. Dalam hal ini sangat simpel. Tapi bagaimana kita bisa menghargai usaha istri. Kalau perlu puji-puji. Wah enak sekali. Wah ini nikmat ini. Maka seorang istri yang berusaha untuk menyajikan makanan di atas meja. Itu perjuangan yang panjang. Perjuangan yang panjang. Diawali dengan menghitung dana, keuangan, cukup enggak. Lalu berangkat menuju ke pasar, memilih apa yang mau dimasak. Kemudian setelah itu dia masak, dia cuci, waduh. Kebayang enggak bertengkar sama penjual ikan. Tawar menawar. Ya Allah, pergi terus angkat barang, belanjaan banyaknya Masya Allah tabarakallah. Kemudian beliau kerjakan lagi. Setelah itu disimpan di atas meja. Apa sampai di situ? Tidak, dijagain. Sampai kita datang. Ketika datang suami lalu berkata, saya sudah makan, sakitnya hati ini. Mohon maaf, saya paling suka makan makanan di rumah. Enak itu, masakan istri, masakan penuh kasih sayang. Wow. Nih, ayo. Mungkin kita ada acara di luar makan, tapi pulang-pulang tetap makan masakan istri. Iya. Bagaimanapun kita makan di luar, tetap kembali ke rumah, usahakan makan masakan istri.
luar biasa usahanya beliau. Bahkan saya berkata begini dulu, kalau ada makanan ini dibeli atau dimasak sendiri. Masak sendiri aku makan. Kalau dibeli kasih yang lain aja. Aku mau makan masakan buatanmu. Ih, so sweet. Dan saya tahu kalau ini bukan masakannya. Udah, ini aja. Jadi dia tahu. Jadi harusnya seorang istri memperlakukan suaminya luar biasa. Dan lebih-lebih lagi suami memperlakukan istrinya luar biasa. Kenapa? Karena atas apapun yang diusahakan istri itu adalah bentuk perhatian, bentuk kasih sayang. Dan bagi suami hargai dengan tidak mencela. Pernah Nabi, kita belajar dari Rasulullah, Bunda Aisyah membuat minuman, ya salah kasih masuk. Bukan gula dikasih masuk, tapi garam. Loh. Kebayang gak itu? Kalau ada minuman garam, Iya. bukan gula tapi garam. Aduh. Apakah Nabi mencelanya? Tidak. Nabi meminum ini. Dan setelah itu Aisyah mencobanya. Ya Allah, betapa hebatnya Nabi sampai tidak mencela masakan istri. Dan ingat, ketika kita mencela masakan istri, itu luar biasa. Kayaknya ngambek sudah itu, tidak mau lagi masak. Tidak mau lagi. Dan istri yang bagus, seandainya ada perlakuan suami kita, maaf suami ibu-ibu yang nggak enak kelihatan, kayaknya dia nggak enak, dia nggak suka masakan saya. Maka mulai dari saat itu belajarlah untuk masak. Kira-kira suami bawa istri pergi makan di restoran, dia lihat makanan apa dia suka suami, dia pelajari. Dan ini yang banyak terjadi nih. Kalau bulan suci Ramadan, suaminya dilayani hanya di awal Ramadan. Masakannya, masakan apa? Coto, kari. Wah. Tapi pertengahan Ramadan, ya tetap kari, tapi dalam bentuk mie instan. Dan nanti di akhir Ramadan, Masya Allah, apa yang dilakukan? Suami berkata, enak banget kuenya ya. Coba dong kuenya, kata istrinya. Jangan ambil yang di toples, ambil yang di kaleng. Tahu nggak apa yang ada di kaleng? Apa? Kue hangus. Kok hangus? Jadi harusnya istri itu memberikan yang terbaik kepada suami. Begitu pula suami. Kalau mau makanan yang enak, siapkan dananya, siapkan budgetnya. Mau makanan yang enak tapi tidak siapkan budgetnya. Kalau perlu suami itu yang beli bahannya ini. Wah, kalau perlu dia perlakukan sebagaimana kalau dia pergi ke restoran belanja dengan biaya banyak. Kenapa istri tidak kasih? Makanya kalau perlu suami yang bagus itu pergi ke dapur. Lihat apa-apa yang kurang. Oh, Iya. gitu ya. Iya, jangan bermasa bodoh. Ada bentuk perhatian, ada bentuk pujian, ada bentuk pengaguman, ada bentuk sesuatu yang membuat istri makin senang. Kalau perlu kasih kursus istrinya. Khusus masak? Kursus masak. Oh. Belikan resep-resep kue itu yang luar biasa. Supaya enak kan? Oh ya benar-benar. Berarti jadi si istri ini berusaha ngasih yang terbaik buat suami dengan masakannya. Iya. Si suaminya memfasilitasi yang terbaik semuanya, dananya, semua gitu. Semuanya. Oh, oke deh. Buatkan dapur yang paling bagus. Dia senang itu. Oh, iya benar bisa dicoba ya jam yang ada di rumah ya. Terima kasih Ustadz Maulana ya. Dari masakan aja bisa dapat pahala dan menambah keromantisan ternyata ya. Ini kadang-kadang orang lupa gitu. Tapi tenang, dengan belajar hari ini kita semua gak akan lupa, insya Allah dapat pahala ya. Sekarang aku bacain lagi aja deh pertanyaan yang udah masuk lagi ke media sosial Islam itu Indah nih. Ada dari siapa yang aku sambungin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah tersambung. Kita lihat kolom komentarnya. Ada akulah hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, Habib mau bertanya. Jika suami menyisirkan rambut ke istri itu sunnah gak sih Ustadz Habib? Tapi kadang yang buat aku bete ketika sisirin rambut istri itu, sisir sering nyangkut. Saking kusut dan keritingnya itu rambut. Tapi dia kalau gak disisirin gak mau nyisir. Selalu bilang males dan susah nyisir rambutnya sendiri. Aduh, mohon penjelasannya Ustadz Habib. Ustadz Syam aja deh yang jawab deh. Ustadz Syam mohon jawabannya Ustadz gimana Jadi nih? bukan hanya baginda Nabi SAW berada di pangkuan istri. Iya. Ya, nyisir itu adalah salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad salah satu barang yang tidak pernah terlupakan adalah sisir beliau. Oh. Ya salah satu barang selain siwak, ya minyak wangi, itu salah satu yang sering sekali baginda Nabi SAW lakukan adalah menyisir rambutnya. Dan bahkan baginda Nabi Muhammad SAW itu menyisir sebelum tidur.
Wah, kalau kita kan nyisir sebelum keluar ya. Sebelum keluar ya. Sebelum keluar segala macam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu menyisirnya sebelum tidur bahkan. Berarti nyisirnya buat istrinya dong. Istrinya, Ya, karena iya, nyisirnya benar. sebelum tidur. Bahkan saling membantu dalam pekerjaan. Kalau misalnya menyisir mungkin adalah sesuatu yang kurang mudah gitu ya. Wah, saya cobain nyisir rambut istri kok susah nyangkut-nyangkut gitu. Langsung katakan kepada istri, mohon maaf sayangku ini hanya bisa dilakukan oleh profesional gitu ya. Jadi saya lakukan sunnah yang lain aja deh. Ya, sunnah yang lain aja seperti saya bantuin kamu nyapu, ngepel yang lain aja deh. Kalau ini kayaknya harus profesional yang Kasihan, melakukannya. parah banget berarti Iya, dong. jadi ternyata berbeda-beda orang mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang jelas menyisirkan rambut juga termasuk daripada kebaikan, menyisirkan rambut juga termasuk daripada sunnah baginda Nabi Muhammad SAW gitu. Bentar deh. Tadi kan kalau nggak salah Nabi bilang nganterin istri itu sunnah juga. Ya benar ya tadi Ustadz Syam ya? Jelas benar, dong, kenapa emangnya? Aku lupa aku harus nganterin istri aku. Gimana ya? Astagfirullah gawat banget nih. Harus gimana Kapan nih? hari ini? Iya sekarang. Sekarang apalagi. banget. Aku bisa nggak sih nganterin dulu? Daripada nanti gak dibukain pintu gimana? Yaudah, aku Yaudah, sana, buru-buru. Ya, bentar ya, Bib, pamit bentar ya, Ustadz mana? Ya Bentar ya, pamit, ya Allah Allah. lupa. Lah, ini siapa yang iklan nih? Ya udah deh jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik lagi ya. Ini siapa yang